ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 26 November 2024 atau bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam kita. Diwafatkan dengan husnul khatimah dan umur dan sehat afiat dan segala hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa diladata alal khair irtiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawadihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaika fi asyani wa daradi. Ya Rasulullah salamun alaika fi asyani wa daradi. Ya Rasulullah salamun alaika fi asyani wa daradi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lanjutan masih syarat-syarat di dalam sholat berjamaah. Ya. Syarat sahnya sebagai makmum yaitu bahwa yang pertama tidak makmum itu mengetahui batalnya akan sholat si imam. Ya. Jadi kalau makmum syaratnya itu dia ikut imam dan ketika dia ikut imam dia yakin imam itu nggak batal. Itu bahasanya. Kalau dia yakin dengan batal imam, nggak sah. Karena mau bikin video ini memang satu waktu, kedua mesti ada ada orang ya, ada korban gitu. Maksudnya misalnya satu orang. Ya. Kalau kita sendiri susah, kita belum pegang kamera lagi. Ya. Jadi kita yang sami Allah liman hamidah begini nih, kita 3 kali lewat kita tetap batal loh. Gitu, paham nggak? Jadi film tapi ilmu. Kalau begini kadang-kadang ilmu suka nggak terpakai sama orang, apalagi yang ada ngaji. Tapi dengan praktek, karena nggak sadar orang sekarang. Nah, karena apa? Kita udah belajar yang membatalkan sholat yaitu bergerak 3 kali berturut-turut. 1, 2, 3 batal, kan 3 kali. Bukan 1, 2, 3, 4 bukan. 3 kali berturut-turut berarti hitungan ketiga batal sholatnya mutlak. Kita harus pelajari sengaja enggak sengaja. Kalau nggak sengaja apa Beb? Ya mungkin nggak sengaja kan biasa gitu ya, nggak sengaja lupa. Ada yang begitu boleh seperti tadi makan sedikit dan sebagainya. Tapi ada mau lupa, mau sengaja, nggak sengaja batal, apalagi nggak sengaja batal, apalagi sengaja. Di antara itu. Nah itu sekarang bermakmum kepada imam yang kita tahu jelas batalnya, ikutin nggak? Enggak.
Kalau dari awal kita tahu nih orang ini jadi ikutin, tapi ketika kita husnuzon ini imam ngerti, tapi di tengah jalan dia nyata salah dan itu batal, mungkin niat kepada Allah sudah. Ya, dan niat bermakna kepada dia. Kalau kalian bermakmum kepada imam yang batal, itu yakin kan batal, nggak sah. Itu bermakmum sama siapa? Nah, imam yang depan ini tidak akuin, paham nggak di sini? Makanya syaratnya adalah ya, Anda ulang-ulang nih biar nanti ya, jangan timbang sholat berjamaah doang digaungkan bagus, alhamdulillah, tapi ilmunya bodoh. Tahu kalau kalian sayang. Syarat jadi makmum kita mesti ngerti, apalagi jadi imam jadi pemimpin. Mesti syarat-syarat itu dulu yang mesti dipelajari. Begitu juga itu hal kecil loh. Cuma sholat 5 menit loh. Sholat 5 menit atau 10 menit? 10 menit udah hebat kan? Benar ya? Selesai, imamnya kelar. Makmumnya kelar, imamnya. Nanti kita laksanakan lagi, sholat lagi. 5 menit, 10 menit. Nah bagaimana ngurusin negara 5 tahun? Anda salah mimpi pemimpin, Anda tanggung jawab ya. Bagus sembarang atau ilmu-ilmu. Ya. Maka Anda nggak pernah untuk si pilih ini. Kenapa? Karena Anda nggak tahu. Bisa jadi yang Anda baca salah, yang Anda baca ternyatanya milih si A. Ya terang aja mau pendukung A. Hah? Paham nggak? Anda bisa aja nyuruh itu milih B karena Anda dapat informasinya dari si B. Paham nggak? Makanya nggak mau terlibat. Yang kita udah punya akal ini geledah kiri kanan. Kalau nggak ada baik, ya urusan selesai. Paham ya? Oh, nggak kalah. Tanggung jawab masing-masing. Paham nggak nih? Ya makanya kamu ikut kan yang di Jakarta bingung kan? bingung lah. Ya, ini di Jawa Barat masih mending di Jakarta paling bingung. Ini nggak berani ngomong ini, takutnya ada yang ngomong A, itu lebih tahu keadaannya, nggak bagus buat A. Tapi itu mau toat sama guru, suruh A, nggak nih jadi membangkang, paham nggak? Makanya nggak pernah dari dulu ngomong, harus ini enggak, takutnya Anda salah informasinya. Ini urusan permainan masalah bukan di kitab, masalah di kitabnya jelas garis yang begini. Contoh kita lagi belajar masalah imam begini nih. Nah ini yang sebagai makmum tahu nih ini membatalkan oleh imam tidak belajar. Paham ya? Makanya syaratnya adalah itu. Makanya itu sebagai ini udah tahu ini nggak boleh orang begini nggak boleh. Nah dia begitu berbuat ini dia pakai, jangan bermakmum sama mereka. Nah disinilah urusan cuma 5 menit bagaimana yang 5 tahun nih gitu. Itu semua sholat apa jadi contoh kehidupan agama tuh ya contoh kita buat menuju akhirat. Nggak ada kaitan agama dunia akhirat, nggak ada. Semuanya kita hidup di dunia untuk bisa menuju gambar kematian, mati, masuk akhirat. Kalau di dunia udah berangsak, dunia Allah nggak redo, akhirat udah bilang juga. Jangan salah kita di dunia, jangan hubungan akhirat. Dunia ini adalah hubungan kita untuk menuju sampai pilih pemimpin pun begitu ya, urusan 5 menit saja gitu, jangan sampai salah. Jadi pertama syarat isi makmum tidak mengetahui layak dalam layak alaman makmum butlana sholati imami. Makmum nggak tahu batalnya sholat si imam. Itu kan nggak tahu, itu sah. Tapi kalau kita tahu boleh. Kedua itu lagi syarat sahnya sang makmum si imam mengucap atau berjamaah. La'an lihat takidal makmum wujuba qadhi sholat ala imam. Bahwa imam tidak berkeyakinan iktidot itu yakin. Tidak yakin, bukan mengetahui, tapi ini zok jadinya, bukan melihat. Ya lamu mengetahui itu melihat. Nah, tadi batal tuh, tapi kalau ini masalah zok iktidot yakin. Nah di sini makmum nggak yakin wajibnya kodok sholat si imam, karena ketika sholat nggak tahu akan adaan atau kodok antara ikut imam kodok itu sebagai makmum jadi ikut. Jadi harus yakin kalau si imam ini adalah sholatnya adaan. Kemudian yang ketiga adalah yakun al imam makmuman, tidak menjadikan imam ini sebagai makmum. Ini imam di depan ini jangan jadikan dia sebagai makmum. Nah ini sama-sama makmum kan. Ya, paham ya? Dan sholat itu di situ inti jadikan orang
imam ini bukan makmum, orang masih lagi sholat bermakmum, itu ngikutin si makmum. Bisa aja gitu, sholat berjamaah. Imam bisa kerja, dia teman, ternyata dia mau ikutin pagi lagi bermakmum. Dia berjamaah dia rame-rame. Ya, mungkin terus Sanjayo kayak gitu. Ini udah, ya Sanjayo teman-teman. Sekarang kan gara-gara politik gitu. Teman-teman nanti milih silah. Kan urusan politik gituan. Ya urusan sembahyang nih benar dari awal sampai akhir, rukun dan syarat. Syaratnya masuk gak? Rukunnya syaratnya sholat milih si A atau si B? Enggak, udah sholat. Tahu ya? Jangan masalah hal-hal begitu. Halo, lo main handphone? Ya. Jadi kita mesti ngerti itu, ya, syaratnya. Lu nonton sinetron? Udah balikin aja handphone masukin kolom ya. Kalau udah gue bilang jangan main handphone, masih mending bilang nggak ngerti melekat depan muka. Ya. Di mana mau sama, tapi jamaah udah ngerti jangan main handphone. Anak-anak di handphone yang lagi tahan loh. Ya. Ini nggak mau mukasan babi anjing aja gimana? Anak-anak ada tahan di handphone. Sholat subuh berjamaah mana ada tahan handphone. Jadi ngomong itu ada dari handphone. Saat itu handphone lebih dari rokok, dari narkoba, candu. Itu karena anak kita sehari bilang dengan handphone. Itu kan, sakau dia. Ajarin anak kita sehari dia tahan dengan handphone, dia tahan. Kalau bisa sampai mati gak dengan handphone. Ya, wah aku kerja nggak apa-apa lo pakai kerja gue. Ya, tapi kita menikmati ketika lu jadi orang tua. Paham tuh ya? Gak mau dengan aturan anak-anak apalagi murid, anak-anak kalau ikutan anak keluar dari rumah. Gak usah anggap gue bapak lu, cari bapak yang lain yang bisa ngurus lu. Kalau begitu depan anak-anak yang ngomong. Dan depan ini jadi saksi. Tahu ya? Jadi jangan sampai nanti di luar dia jelek, itu karena anak yang mendidik dan isian juga. Paham ya? Kan bisa jadi orang sekali satu anaknya begitu. Kita orang pintahan gitu. Nggak tegas dan solid. Kan itu tahu. Anda yang kehilangan anak, kehilangan istri daripada kehilangan Allah. Itu benar tahu. Istri bisa cari gantinya, anak bikin lagi yang banyak, bini 4. Lu jadi laki pusing banget, takut lu darah tinggi gara-gara takut lebih tinggi. Gue sih nggak ada dari kawin takut istri. Tapi ini tuh bukan takut itu berarti itu dolim yang tangan, bukan. Kalau sekali takutin istri, tampar, itu tuh laki-laki pecundang. Laki-laki itu yang tegas diberani berkata dari awal. Kalau anak tidak diberani begitu, oh jadi permainan perempuan nanti. Dia tahu kalau kawin dari pertama tegas sama istrinya. Maaf ya, tegas beda dengan kasar loh. Tanya istrinya pernah ngetampar, ngetendang, nggak pernah. Tapi tegas, nggak mau ikutan anak sebagai suami pemimpin yang tidak bisa diatur, misalnya nih. Tapi alhamdulillah dia berjilbab, nggak ini. Ada kata dari kawin tinggal mau berjilbab begini, yang aturan yang ada datang, anda sebagai pemimpin nggak mau, udah, jangan berani. Itu jangan. Nanti mau tanggung jawab nanti di akhirat. Ketika dari awal itu lemah, kemudian udah sampai anak 3, bini itu udah kekisut, masih aja pakai celana, pesok. Selangkah-langkah yang dilaknat sebagai laki-laki. Itu contoh yang mudah-mudahan sih alhamdulillah udah pakai. Tapi memang harus dari awal itu didikan buat anak-anak itu, jangan minta anak-anak ini lemah ya. Yang termakan provokasi, akhir anak kita, mantu kita atau cucu kita atau orang yang dekat sama kita, apakah tega mata kita melihat nanti di yaumul kiamat dimasuk neraka? Itu mau bela iman nggak bisa. Yang ada kita dimasukin di neraka. Kayak itu belum ngomong. Nah, ya dari awal kan begitu lah. Karena dengan kehilangan anak, kehilangan istri daripada kehilangan Allah. Ya Allah itu tak utama. Nabi Muhammad SAW. Yang tinggal dipengosin ini daripada Nabi Muhammad SAW di akhirat. Ya, di akhirat kita masih Nabi rugi loh pada kesabaran Nabi. Tapi kalau mereka masih ini ya, ada yang bercanda. Gue ikut bercanda gitu. Ini pakai mesin di gimana? Di sorga nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin karena di akhirat nggak ada hal-hal begitu di sorga. Yang nggak ada hal sorga. Nggak bareng lagi sholat berjamaah, handphone yang nggak tahan.
Ya, ambil handphone. Lalu jam setengah 10, jam 10 udah setor handphone sekarang, kami gituin lagi. Lu udah pernah ngeliat di belakang 12 aja baru sampai. Ya, ya yang mendidik anak-anak lagi gitu, jam 10 setor handphone, udah tidur. Kalau subuh nggak ini, setor. Subuh nggak bangun, handphone tetap tahan. Sampai besok nih, subuh nggak bareng, ya sholat tapi nggak berjamaah gitu. Percuma kan Ali ngajar begini, Ali nggak amalin. Ya, itu kan amalin. Nah, tadi selain jamaah kan ada tarik ya, dari satu, ini aku belum belajar. Terdapat di situ Rasulullah itu sahabat yang kedua. Kalau kedua udah di belakang, tapi kalau sendiri nanti ada di sini. Sabaran di belakang. Ya. Kudu ada praktek juga. Jadi dapat. Ya begitulah nanti ini punya keluarga ini harus ya, banyak Al-Quran yang nanti kita mau insya Allah. Yang tadi al-hakumul hatta zutumul ingin menimbun harta dunia, harta istri, anak, semua apa aja yang terkait dengan dunia. Jangan kalian dilalaikan urusan anak istri, ya, daripada pikir kepada Allah. Banyak sekali. Masih kecil aja udah di penjara oleh anaknya. Di penjara anaknya, apa? Lagi megangin anak, istrinya kerja, ini lo kerja, ini kan kerja, paham nggak? Ini kan kerja. Dan laki alhamdulillah satu peri, ininya nggak peri. Ada anak masih kecil-kecil. Atau ngaji, nggak ngaji megangin anak. Padahal ngaji kemana-mana aja, sama guru-guru kita ngaji. Nggak kepake. Kenapa? Kawan mana? Ya. Guru yang tegas saja nggak masih dipraktekin sama dia. Kalau kita suruh praktekin begini, berapa kan begini? Udah susah, anak bertiga, coba dari awal. Itu pilihan. Ya kondusif repot, ini kan salah satu isu ini kerja. Ya, mau pilih mau kerja anak terbengkalai, kalau polisi suami istri kerja, anak masih ada sih. Paham nih? Kita kadang-kadang kalau istri kerja, anak kerja, istri nggak jadi masalah. Ya, yang penting komitmennya berarti nggak. Kalau semua ada orang kami nggak mau anak kami dipegang orang, anak kami mau dipegang, ya bawa kerja, nggak bisa dibawa kerja, ya udah salah satu bapak apa ibu itu, kamu pasti ibu yang harus berhenti, ya korbankan istri berhenti kerja untuk pegang anak. Tapi nggak apa-apa, baik memang nanti di akhir entar itu lihat keadaan di depan. Anak-anak inti yang udah tua, yang udah lemah jantung inti, udah lemah nafas inti, paru inti, tapi anak-anak inti bisa bahagiakan kita. Paham ya? Nah, itu yang perlu. Jangan kita udah tua, anak yang kita bela-belain sampai nggak ngaji pas sudah gede, paling nggak enak kalau anak nyakitin kita durhaka. Kalau itu bisa ngomong gitu dari muda tuh dengan mati deh. Orang tua, benar gak? Yang ntar berasa kalau udah gede dibalikin sama anak, ibu dibalikin sama anak. Paham ya? Udah gak enak, mendingan ya? Tuh gua lu sayang-sayang. Ntar kalau udah gede, lu bikin ini. Apa lo? Mbak, coba. Kalau bisa begitu tuh, dari kecil lu banting. Begitu tuh. Kan gak boleh gitu begitu. Paham gak tuh ya? Sampai membunuh. Karena dosa, kita tetap dosa. Kalau kita gak bisa begitu. Ya, salah lagi kalau orang tua udah lama dendam karena diam aja, akhirnya banyak. Anaknya dibunuh. Ketahuan apa? Ini jangan salah, dulu ada kejadian begitu. Jadi panjang nih, nggak ngajar nih. Ya, kita nggak sebutin darahnya ya. Oh, anak ini cerita anak udah gede, mabok jalan, kalau naik motor, siapa nggak kenal naik motor yang ngebut, dikenal nih orang. Tahu, yang mabok siapa sih udah makanannya dah gitu ya. Tapi ini bukan orang yang suka berantem tawuran enggak, tapi terkenal main motor kayak gitu tuh. Motor dulu main motor ya, main motor sendiri, kalau naik motor loh kaki setang aja ke kakinya dia, pakai kaki boleh ke tangan. Ini nggak sebut namanya, sebabnya dia mengenal orang yang dulu kenal, ya. Sebab kejadiannya jadi jelek gitu. Wah, udah tiba-tiba perjalanannya masih usia kecil, masih usia ya masih belasan deh. Ini orang bangsa umur 20, 25, 30 mati tewas, masuk TV tuh. Berita masuk ini, periksa, kerja polisi alhamdulillah ketangkep itu anak muda yang bunuh siapa ininya, apa namanya kalau ininya
kan ketangkap tuh. Tapi ada yang nyuruh otak dalangnya atau otaknya bapak. Kalau udah kebetulan dia mau bunuh nggak berani, udah tua. Haji, ngerti agama, sholat berjamaah di masjid udah kepegelan anak. Mau untuk ini nggak bisa. Tuh anak sudah selalu udah kawin, udah punya anak, udah punya cucu, tapi udah teramat gimana tahu? Ya. Karena bertolak belakang antara bapak dan anak. Suruh bunuh, yang bunuh temannya sendiri. Paham nggak? Ibarat kata kebetulan ada suruh bisa namanya salam gitu. Ya, sama adul. Yang gitu sih, tapi suruh bunuh ayam tadi. Tuh, diiming-iming duit. Dibunuh temannya sendiri tempat temen nongkrongnya. Paham nggak tuh? Jadi pembunuh bayaran, siapa pembunuh bayaran otak dalam bapaknya sendiri. Itu di daerah. Itu jadi pelajaran buat anak. Benar ya? Sebut namanya. Bapaknya suka buat bercanda untuk hobi kumis. Hobi kumis itu bercanda ada lagi, itu namanya ada. Beda cerita hobi kumis, beda cerita di dalam. Tahu ntar kalau kamu selesai. Ya, baik. Jadi yang ketiga, Allah yakunal imam makmuman, tidak menjadikan imam sebagai makmum. Jadi kalau ada makmum itu yang berjamaah makmum, tapi berjamaah sama yang benar imam. Artinya kalau dia sholat kemudian udah selesai di berjamaah nerusin udah sendiri, nah ini bisa menjadi makmum aja jadi imam. Ya. Kemudian yang keempat, Allah yakunal imam ummiyan, tidak menjadikan imam itu yang ummi, artinya yang bacaannya nggak benar, ya, apalagi merubah makna. Ada yang tidak merubah makna, ada yang tidak merubah makna, seperti dia baca amta, dia bacanya amtata, gitu. Kedua an gitu ya kan, ada yang agak kayak orang amtata, gitu. Namanya itu namanya alat. Di sini dikatakan alat, ya. Alat matam, susah banget nyebutnya ini, kita pakai bahasa Arabnya susah banget. Ada altat, alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Nah, jadi terutama al-fatihah. Jadi orang yang bacaan nggak benar, kalau dia merusak makna. Kalau misalnya nggak merusak makna, nggak jadi masalah. Ya, tapi kan susah membedainnya. Jadi kudu benar-benar imam ini harus belajar bukan tajwid ya, tapi makhrajul huruf yang perlu. Kalau tajwid itu nggak jadi masalah karena nggak merubah makna, hanya mempertindak. Ingat kalau kita baca Quran. Tapi kalau Al-Fatihah, subhanallah, nggak ada nun mati ketemu ini, nggak ada susah, nggak ada hefa, nggak ada gitu-gituan. Enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang penting itu tuh. Tasdid-tasdidnya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak, enggak di idgham, enggak di ikhfa, enggak di izhar. Ya, Fatihah tuh yang wajib tuh. Adapun nanti baca surah-surah walaupun enggak pakai gitu, ya enggak jadi masalah. Yang penting makhrajnya benerin dulu. Kalau udah makhraj bagus, enggak apa-apa. Belajar tajwid itu nun mati ketemu ba, nun mati ketemu ta, nun mati ketemu ini. Ya, pertama belajar alif ba ta, benerin, kemudian udah apa lancar, naik lagi makhrajul huruf, cakepin terus huruf zainnya, jimnya, bo-nya dan sebagainya. Sampai lancar, ya baru tingkat lagi. Jangan langsung belajar tajwid, alif ba ta aja belum bisa. Ba ketemu ini belum bisa, gitu bisa baca bismillah. Gitu yang kata siapa namanya, iya si Matra waktu lagi belajar
baby itu selain bahasa Indonesia susah, lagi bahasa masih nggak lancar gitu, kemudian mau belajar yang kilo-kiloan lagi mau gitu. Oh ya nggak usah, itu belakangan, itu orang udah jago namanya. Itu baru belajar kenal huruf, belajar makhraj huruf ya. Gitu. Nah kalau udah bisa, alhamdulillah. Kalau belum bisa cepat belajar alif daftar ya, karena kalau dia nggak benar bacaannya, kalian sholat tiap hari nggak sah menjadi, apalagi terutama Fatihah. Nah yang kelima yaitu tidak mengikuti laki-laki kepada perempuan atau khunsa. Khunsa ini yang punya barangnya dua. Kalau bahasa keramu itu terlalu di media-media sosial yang namanya agak terlalu kasar, ya, terlalu sensitif. Jadi dibilang barangnya dua tuh namanya khunsa. Ingat, kalau barangnya satu dia berubah barang, itu namanya tetap barang yang pertama, laki. Berubah dirinya perempuan, barangnya tetap laki. Mau dioperasi nggak dioperasi itu urusannya, tapi tetap jati dirinya laki. Jadi dia laki. Kalau khunsa itu barangnya di dua. Udah intip periksa dia dua pedagang. Ya dari kecil tuh, dari bayi kelihatan, bukan baru belakang dibikin, ya dari kecil kan ada yang kelainan, ada yang lahir jempolnya dua, benar nggak? Ada yang jarinya 9, ada 11, ada 12, bisa macam-macam. Ada, maaf ya Allah, nasallallahu kita lihat saudara kita, ada yang kepalanya dua, ada nggak? Ada kan? Ya kembar siam, ada yang ini dan sebagainya. Nah di antaranya ada, cuma kan ini dalam ya, jadi nggak kelihatan, paham nggak? Yang kupingnya agak ini, macam-macam manusia. Ya, nah yang itunya barang itu pun ada, cuma memang nggak bakal kelihatan karena dari kecil kan udah pakai pampers, pakai apa, paham ya? Jadi kalau Anda menyaksikan siapapun yang Anda kenal ini dua, bilang orang tua jangan aneh terjadi ini. Nanti kita lihat aja sikonnya ke depan, dia lebih pikisnya benar-benar gitu. Ya, terus apa lagi? Hormonnya, keadaannya, gennya apa aja, pokoknya lihat. Nanti kelihatan kemayunya, kodamnya kelihatan. Nanti arahnya kelihatan, dia sukanya laki-laki atau perempuan. Paham ya? Nah, nanti kelihatan di situ. Kalau zaman sekarang mungkin udah bisa dioperasi, tapi kalau dia enggak, tapi memang jarang sampai dia usia dewasa. Gitu. Andai kata si dewasa memang dia benar-benar laki-laki, silakan sama ini. Tapi biasanya kalau ada pemayu barangnya nggak gede seperti umumnya laki-laki, gitu ya. Berarti tetap ada ciri khas. Nah, itu namanya khunsa. Makanya di dalam sembahyang nggak bisa dijadiin imam di laki-laki, karena dalam tentu bisa perempuan. Ya, dari sini udah pernah dicatat kan ya? Ya diingetin lagi nggak apa-apa. Gambaran yang sah pada mengikuti jadi makmum. Laki-laki ikutin laki-laki, benar ya? Catatan waktu itu. Laki-laki ikut laki-laki, sah nggak? Sah. Ini sholat berjamaah. Kemudian perempuan mengikuti laki-laki, itu sah. Kemudian khunsa, ya khunsa mengikuti laki-laki. Andai kata dia laki-laki, sah karena imamnya laki-laki. Kalau dia perempuan, apa lagi sudah ketahuan. Ya, ini nggak boleh diimamin oleh perempuan ya. Sekalipun inti hanya tukang es krim, ya ibarat kita nggak siapa-siapa. Paham nggak di bahasa ini begitu? Nanti kalau bulan ini kan bahasanya seperti itu. Arti kita bukan siapa-siapa. Hanya orang biasa. Inti ustazah yang ceramah kemana-mana, udah keluar negeri lagi. Makhrajnya cakep, masya Allah. Ngomong aja besoknya, masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Ya, gabungan banget itu. Ya, nafas di bokap soalnya. Ya Allah, tetap ketika jadi sholat berjamaah, tetap loh makmum dua. Kita imam, makanya laki-laki imam mesti punya harga diri, ya, mesti benar-benar sebagai imam, makanya belajar terus. Ya, kalian harus belajar laki-laki. Sebab kalian nanti yang bakal ditanya di hari kiamat, ya sebagai pemimpin rumah tangga, baik di dalam sholatnya ataupun di dalam kehidupan. Yang keempat, mengikuti perempuan dengan khunsa. Perempuan ikut bermakmum, imamnya khunsa, sah kalau perempuan. Kenapa? Karena yang khunsa ini kalau perempuan ya sah, kalau laki boleh apa lagi. Paham ya? Gitu. Kemudian makmumnya perempuan,
imamnya perempuan, jadi jelas. Gambaran yang tidak sah kalau berdua, yaitu soal dia bermakmum berjamaah dengan apa? Laki-laki dengan perempuan. Itu sudah. Ya, mau perempuan yang ulama besar, paling besar di dunia, dia imam itu laki-laki begitu banyak, nggak sah. Walaupun laki-lakinya bodoh, tolol, nggak sah. Tetap harus tuh yang laki-laki jadi imam, sekalipun mungkin belum bagus bacaan. Ya. Kemudian yang kedua, berbuat rojul bihunsa, yaitu mengikuti laki-laki dengan kepada imamnya hunsa, nggak bisa. Kenapa? Dalilnya ihtimali kaunil imam imratan, bisa jadi yang menanggung itu hunsa dia bukan laki-laki tapi perempuan. Itu laki-laki nggak boleh ambil hunsa, jadi imamnya hunsa, karena bisa jadi itu hunsa perempuan. Buat hunsa bimraatin, yaitu hunsa mengikuti perempuan, nggak boleh hunsa imamnya, makmumnya hunsa imamnya perempuan, karena si makmumnya hunsa ini barangkali bisa laki-laki, kalau laki-laki nggak sah. Dan mengikuti hunsa dengan hunsa nggak sah juga, ya. Hunsa sama hunsa nggak sah. Kenapa? Bisa jadi yang hunsa imamnya ke perempuan, yang makmumnya hunsanya ke laki-laki, makanya hunsa sama hunsa nggak boleh. Kenapa Ali nggak bilang bencong misalnya? Karena yang sekarang kita lihat itu bukan hunsa. Itu dia jelmaan, bahasa Sunda jelema dari laki-laki jadi perempuan, mau dengan operasi atau tidak, atau kamu dipakai silikon, solikin, dengan solikin atau tidak, itu kan bahasa dulu gitu, ya, atau tidak, itu masing-masing orang punya duit atau tidak mau operasi atau enggak, itu tergantung orangnya. Pokoknya dia berubah, ya itu nggak boleh dalam Islam, satu haram. Kalau hunsa nggak haram, nggak dosa dia. Dia laki-laki, kasih siapa? Lihat barangnya dua. Ya paham ya? Jadi jangan dihina kalau ada orang yang hunsa dan sebagainya. Kalau inti lihat begitu, ya dia sebenarnya normal. Dan dalam agama nggak dilarang di salah satu. Cuma itu tadi harus ada kedudukan. Sebab apa? Bahaya nanti kalau dia jadi imam, yang dipimpinnya laki-laki yang bahaya. Kalau yang mimpin perempuan, itu oke, nggak jadi masalah. Ya, andai kata perempuan, memang mimpin perempuan. Andai kata laki, catat lagi. Ya. Kemudian syaratnya lagi, kalau di sini syarat sahnya berjamaah, tapi kita ikutin lagi deh, nyambungin lagi kayak di fikih yang lain sampai 11. Ya, ini sini 5, terus nyambung lagi di sini 6, ini samain 11. Yaitu lanjutannya pertama, tapi mau ditulis yang keberapa? Ke-6 ya. Benar ya, ke-6. Ya, jadi boleh. Yaitu Allah yataqaddamal makmum ala imami fil mawqif. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, karena tadi sih bulannya baru setengah, bulannya tadi melewatkan tidak menjadikan makmum ini ya di atas imam di dalam tempatnya. Nanti kita ini. Jadi makmum lebih depan dari imam. Bisa nggak? Ya banyak. Kalau sholat itu nggak kelihatan kadang-kadang. Nah, dari sholat berjamaah di masjid, mau baru kamu di jalanan. Ya, kadang-kadang ngotot lebih dari imam. Akhirnya dicoba diempang. Ya, gimana-mana. Udah tahu dikasih batas. Ya, takut diahawi apa kan kalau lagi sholat itu udah tahu dibatasi ini imam di sini. Saking di jalannya dari depan, bukan jalan dari belakang. Paham nggak? Pintunya bukan dari depan, bukan dari belakang, dari depan. Namanya dari jalanan kan nggak ada pintu, bukan masjid. Oh, ngisi lama-lama enggak sah. Nah, nanti kita baru belajar jaraknya. Nanti kita akan kondisikan ya, nanti satu-satu. Kalau terletak bagaimana, kalau duduk bagaimana, ya. Kalau imam jelas imamnya diri. Ini yang makmumnya kalau duduk gimana kalau ini. Nah, kalau diri nih imam di sini, tentunya makmum ada di sini ya, sebelah kanan. Ini baru satu nih. Nah, ini kakinya nih. Kita belajar ini tumit imam nih. Ini imam. Ini tumitnya nih. Tahu kan tumit ya? Ini jari kaki nih, ini kaki kanan nih. Ini jempol nih. Itu ya. Di jempol ini, adul di jempol ini. Nah, makmum ada di sini nih. Kalau berdua doang nih, jarinya nih. Tuh. Begitu. Ya.
Kalau ditaruh sejadah kita berarti kalau taruh sejadah tuh pasti kalau kita dengkul kita lagi turun di makmum, kepala si imam, kepala makmum ada di samping kita, di samping dengkul kita. Biasanya jaraknya segitu. Ya segini, jangan jauh-jauh, jangan satu-satu sendiri, kecuali sholat lebih dari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya isi ke kanan. Nah, itu tapi kalau berduaan di sini gitu ya. Jadi jangan kebiar. Ini misalnya kenapa? Ini yang menjadi sandaran. Karena bisa jadi kadang-kadang orang nih ya tumirnya kecil ya, tapi kakinya di sini. Misal ya, misal kan kaki gue nggak lewatin dia, tapi di tumit lewat ya. Nah dia jadi makmum, ini jangan jadi imam. Jadi hitungannya tumit, bukan jari ya. Kalau jari-jari ini orang kakinya lentik walaupun tua, kan ada orang tua kaki kecil orangnya, paham ya? Kakinya lentik banget kecil. Diukur itu yang jadi imam badannya gede, ya terus nih ukur jari-jari kaki, jari-jari lo nggak lewatin jari gue. Tapi ininya tumitnya majuan gitu, nggak sah, sejajar aja jangan, paham ya? Gitu. Jadi yang itu apa tuh? Tumit ini nih, tumit berdua, ya, tumit belakang. Yang udah paling ini cakep udah mudah. Ada kata di sini, ya tumitnya di sini nih masih sah, ya. Tumitnya ada di sini itu, paham tuh ya? Nah, itu nggak jadi masalah walaupun ini panjang. Ya ini kata gitu, panjang duluan mana? Ini kan, tapi kakinya kalau di sini ini tumitnya nih. Nah, di makmum nih sah, ya karena bukan ini yang diambil tapi tumit. Yang penting tumitnya si makmum dan lewatin tumit si imam. Ya, nanti kita akan katakan ini. Makanya kalau aman, udah ini jari kakinya dia di bawah tumit di imam. Dekat, jadi jangan jauh banget ke orang musuhan. Dekat, ya. Dekat imam di sebelah kita, ya kan? Masih gitu. Jadi makanya kalau orang ikut berjamaah, ketahuan. Dia lagi sholat nih, ada orang ikut, gak usah ditepok di sembahyang sampingnya itu kelihatan nggak? Kelihatan, itu nggak sampai nggak loh. Ada, ya gitu, itu sembahyang itu. Yang pakai dicegah itu lagi sembahyang sunnah, nggak usah dicegah, biarin aja. Dapat nanti ada kelanjutan yang panjang, ya pelan-pelan mudah-mudahan panjang umur sehat, ya sehat afiat. Gitu kita belajar. Ada kata kita dan yang meninggal dunia, kita dikubur dapat pahala terus. Ngaji dapat pahala lipat mana? Ya fisabilillah. Kalau kita ngajutin dari kemana-mana udah kelar ya. Cepat lagi, lu cepat mati. Pelan-pelan aja ilmu. Yang penting alhamdulillah. Nanti dilanjutkan lagi. Ya Allah, saya ada orang ini sumpah demi Allah. Saya seorang yang berbela. Tuh iblis itu tuh, bawa Tuhan. Padahal ngejerumusin orang. Ya. Kemudian kata iblis lagi apa? Fal yaminul kadhibah sururi qalbi wal ghibah wan namimah fatihani wa farahi wa syahadatu zur qurratu aini wa ridai. Ya, katanya iblis, orang yang bersumpah palsu tadi bersumpah atas nama Allah tapi dibohong. Ada yang bersaksi palsu, ya. Ada kan orang banyak saksi palsu. Dia bersaksi tapi ngejatin orang dan sebagainya. Ya banyak tuh kalau terpidana akhirnya karena daripada saksinya tidak menguntungkan tapi memberatkan. Padahal saksi ini berbohong, itu namanya saksi palsu. Itu adalah kegembiraan aku, ya, oleh pacarnya dah. Gibah, namimah, ceritain orang yang nggak ada di situ. Tapi kan benar, ya benar kalau benar tuh namanya gibah, ceritain orang walau suadikon sekalipun benar. Ya, nanti ada buka masalah gibah. Adapun kalau misalnya ngomongnya nggak benar, namanya fitnah, paham nggak? Ya, Nabi sampai didik ini istri-istrinya, masya Allah. Pernah suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ke Sofia tuh, agak kecil, Nabi bilang nggak boleh gibah. Wah itu benar kan benar? Ya, ini boleh kita gimana ya? Orang hitam deh. Gibah tuh menceritakan orang di belakang dia. Kira-kira kalau di depan yang kalau bilang itu digambar loh. Bayangin.
Ya, makanya jangan sampai menghina fisik orang. Ya, apalagi menghina. Ceritakan orang di belakang itu gibah. Ya, ceritanya yang orang kalau dengar marah, kalau diceritain yang aneh sih girang gitu ya. Itu perempuan kalau lihat dia langsung gila lihat dia. Itu bikin nih, mau girang banget itu nih. Ya, kalau itu megar-megar. Ya. Nah itu namanya kita kalau dengar begitu supaya orang sebut namanya nggak boleh juga penyakit, namanya sum'ah. Namanya sum'ah. Ada sum'ah. Biar apa orang biar dengar kalau kita girang banget gitu kalau gitu orang. Langsung jenggernya merah kalau gitu semua. Ya. Yang jago jenggernya. Ini nggak boleh juga gitu begitu. Ya, jangan tersanjung dipuji, jangan tumbang dan caci maki. Terus kalau udah karena Allah, lillah itu susah. Makanya iblis arahnya sama orang ikhlas. Saya tuzur, ya, yang bersaksi dusta adalah cahaya mataku dan keredoanku. Orang yang ghibah dan namimah itu adalah kesenanganku, kedoyanan aku. Ya, kecintaan aku, fakihan itu kedoyanan aku, farohi kedoyanan aku. Nah, kemudian iblis memberitahu kita lagi nih, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang suka aneh bahas, yang orang kalau udah berzina, anak zina lagi. Di sini bocorin nih iblis, yang suka aneh sebut-sebut tuh, ya, kalau udah zina nggak pakai benar caranya, akhirnya berzina. Lagi sembarangan ngomongin talak. Wa man halafa bit-talaq yushaku an ya'tam walau kana marratan wahidah walau kana shadiqan. Orang yang suka ya bersumpah dengan talak, ya, hampir-hampir dia berdosa walaupun sekali dan walaupun itu adalah benar. Maka innahu, maka sesungguhnya man awada, siapa yang membiasakan lisanahu, yaitu lisannya, lidahnya bitolak, biasa ngomong temen banget, biasa banget dengan dikit-dikit talak itu namanya cerai. Ya, bisa dengan kinayah, bisa dengan secara jelas itu seperti aku ceraikan engkau, aku lepas engkau, aku aku enggak itu kinayah, aku lepas engkau, bahasanya itu talak lepas, firaq. Ya, aku ceraikan, apa lagi? Aku lepaskan, aku bebaskan kau, itu secara jelas. Ya, karena bahasa kita beda-beda kan. Ada yang dengan cerai, ada yang aku bebaskan, aku putuskan. Nah, kalau kinayahnya, aku pulang lu ke rumah orang tua lu, gitu kan? Itu lagi berantem nih. Pulang lu ke rumah orang tua lu. Kalau itu pulang untuk beri pelajaran, nggak ada di hati dia untuk talak, dan dia ditalak. Tapi kalau di hati inti emang inti ceriin, tapi bahasa inti sebenarnya nyakitin, ini paham ya? Niat intinya ceriin dia, tapi bahasanya suruh mau pulang, itu jatuh cerai. Ya, kalau kinayah itu nggak mutlak kalau bukan dengan niat. Tapi kalau gue cerai lo nggak pakai niat, jatuh. Walaupun marah, walaupun mabuk, kalau mabuk, mau cerai lo cerai. Ya, ada yang ngadu begitu ya. Yang ngadunya bukan laki, perempuan. Ya, maksud itu perempuan ngebelain lakinya kalau itu nggak cerai, itu dia bilang cerai. Lalu berantem begitu, bilang laki lu cerai, kita bilang cerai, nggak mau. Kan setan ya. Paham ya dia? Paham ya? Dia perempuan bikin gara-gara yang lakinya tak kelap, kesel, akhirnya keluar kata cerai. Dia ngebelain lakinya kan tuh nggak sengaja, karena dalam keadaan hilang lagi apa namanya, taklat apa namanya? Ini masih saudara ada lagi urusan. Mereka kasih tahu itu cara itu terhukumnya, walaupun nggak lakukan dia lagi kesel karena Amin mau bikin ini. Lo tahu begitu? Aduh, buat dah. Tapi gitu emang. Ya, makanya kalau perempuan jangan jalanin, kalau bilang kemana-mana itu jalan aja, dia jalan seharian, ntar dia telepon dia gitu. Daripada yang ditimpalin, akhirnya perempuan yang ditimpalin itu bakal nimpalin lagi tuh perempuan. Ayo, gitu dia. Itu satu di tiga. Umumnya perempuan, orang-orangnya dua. Ya. Nah, akhirnya itu terkelap orang laki. Terkelap tuh ya, naik darah. Mukul nggak berani. Itu sebagai laki-laki. Akhirnya pakai
keluar cerai, ya, nah udah selesai. Bercanda aja nggak boleh, cerai nggak bisa buat bercanda juga. Ya, buat acting film sama nggak boleh. Ya, itu suami istri ini jadi bintang filmnya, ya, jadi bintang film, gitu. Main di film, ceritanya film suami istri sama suami istri, ya, kemudian dibikin ceritanya sekarang ini konflik, ya, konflik, action. Aku curang dong, curang dong, orang curang. Cut, ya, udah langsung udah cut itu. Paham ya? Kalau nggak ngerti. Nah, sini nih, siapa yang biasa membiasakan lidah, jadi kata-kata iblis yang ngasih tahu dengan cerai, hurrimat alaihi zaujatuhu, maka haram istrinya. Iblis ngerti. Iblis ngerti. Siapa yang biasakan ngomong cerai sama istrinya, ya walaupun itu benar, ya, bercanda ke apa, haram istrinya. Summa, kemudian la yazaluna yatanasiluna ila yaumil qiyamah fayakunun kulluhum auladu zina fayadkhuluna nar min ajli kalimah. Nah, tapi senantiasa itu bahkan bersambung perzinahan itu sampai hari kiamat. Kenapa? Ya akan menjadi anak-anak zina sebab dari satu kalimat. Karena tidak ketahanan. Banyak yang orang udah sebenarnya bercerai tapi dianggapnya belum bercerai. Akhirnya apa? Zina. Nah anak nih yang keluar dari zina dia nggak ngerti gitu. Bapaknya nggak boleh jadi wali nikah karena itu bukan anak dia, anak zina. Sebab dia udah bercerai istrinya dianggapnya tidak bercerai. Nah, akhirnya jadi apa? Anak zina lagi. Nah kalau sudah anak zina dia nikah nanti ya zina lagi terus karena kenapa zina? Ya karena pernikahannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena walinya bukan dia. Terus itu harus bilang apa akhir zaman. Nah perbuatan anak zina sudah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kami memusuhi keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cacian, dengan hinaan seperti itu. Udah, akhir zaman akan begitu nanti. Ya, makanya sampai turun dengan Imam Mahdi. Ya, radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Rezeki ilmu selanjutnya. Ya, nanti dilanjutkan. Ya Muhammad, anda min ummatik maju akhirus sholat. Nah, hai Muhammad, ada dari umatmu yang mentakhirkan sholat saatan sesaat. Nanti ngomong gitu, oh waktunya masuk panjang, oh ini tenang aja, gue masih kerja dan sebagainya. Ya, nanti ada mentahawana. Itu di kitab Habib Usman ada 15 siksaan orang yang meninggalkan, yang mengenteng-entengkan sholat, bukan meninggalkan sholat, tinggalin sholat dari ketahuan, ya tahawan, oh ya tahawan, gampang-gampangin. Ya tahawanu itu arti menggampang-gampangin, bukan taroka, ya turun, meninggalkan jelas, tahu ya. Tapi ya tahawan, gampang-gampangin sholat terutama latihan di subuh. Kalau ini kesiangan mulut itu namanya gampang-gampangin. Kalau sekali-sekali itu biasa bangun, karena mungkin keadaannya, nanti juga terasa nanti bukan orang yang benar. Ya, pulang malam terus biasanya istirahat, ada goyulah atau tidur sesaat atau siang tidur, ada sama kali tidur udah dari subuh lagi. Anda dari subuh jalan, oh Depok pulang balik di Putarin, ya ganti kendaraan dari motor naik mobil jalan berangkat Jakarta. Tot yang biasa tidur kadang tidur. Biasanya masih ada tidur setengah jam tuh, ya jelang dari satu rumah kita jam 1, setengah 2 tuh ada waktu nih jam 2 itu sampai jam 3 kita dibangun jam azan di masjid. Ini nggak tidur karena tempat yang kita biasa itu dipakai oleh orang kawinan. Tapi tidur sama sekali terus sampai malam. Tidur jam 2 malam. Pagi-pagi udah ini. Nah itu kadang-kadang kita kesiangan tuh. Ya, padahal itu udah menjaga. Ya, kita mesti Allah baik banget. Dia bilang Allah baik banget. Ya, nah itu kita bisa kredo dalam hal itu. Tapi kalau ini nggak ada apa-apa, tiap hari sengaja kita tidur malam, siang kesiangan, besok tidur lagi malam, besok lagi siangan, itu termasuk dia tahawan yang gampang-gampang. Berarti ada 15 siksaan buat orang yang demikian. Ya maka guruannya selalu nggak bilang soal malam, cuma bilang gini, lo mau tidur kapanpun, malam kayak enggak, ya itu urusan lo. Yang penting menjaga subuh waktunya bangun.
Ini mau tidur jam 1, mau jam 2, jam 3, aku. Yang penting waktu subuh bangun. Paham ya? Sebab kalau kagak, kita termasuk ketahuan. Kenapa? Tahu kan sholat subuh akan datang setengah 5, jam 4. Waktu sholat. Jangan alasan karena kesiangan karena tidur malam. Lah, emang tidur setiap hari tidur malam gitu ya? Kan nggak tiap malam. Kalau alasan tadi bobok guru-guru kita ada apa ngajinya malam, bukan soal ngaji malam, lalu tiap malam kan kagak. Paham ya? Semua bisa diatur semua. Kalau mau ngaji malam jam 8, jam 9 tidur dulu. Nah, jadi ketika udah tidur dapat 2-3 jam, malam lagi bangun tidur cuma 2 jam itu segar. Kenapa? Karena udah minum sebelumnya. Itu bilang udah atur lagi. Ya, jadi apalagi kalau cuma ngurusin nonton coba tuh nonton bola dicari kan juga atau begadang main handphone ini bocah-bocah sendiri tidur malam makanya anak-anak ini ya karena anda tahu cuma buat main handphone sampai malam jam 1, jam 2 tidur sampai pegang handphone ya siap bangun siap itu namanya sengaja aja itu bukan gampang-gampangnya sengaja aja ya jangan tidur ya sambil megang handphone udah banyak kejadian apalagi sambil colok mati. Ya, yang nggak mati itu karena dia lagi main, lagi sadar, meledak langsung. Betul. Nah kalau lagi tidur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kata-kata ini. Main handphone sambil main itu, ya ada waktunya nanti kebakaran, mati selesai sudah. Ada mati nggak ketahuan, ya atau ibunya dia sudah mati dihangus. Ini bukan cerita bohong. Ada kan suka nonton yang begitu. Belum lagi dari situ kebakaran. Ini banyak kebakaran dari sebab cas handphone, ya. Handphone dicas lama itu kan setrum, ada kan dulu waktu SMP bikin adaptor, kalau adaptor dulu dan namanya apa ya? Yang sekolahnya, yang benar sekolah, bukan biar gini sekolah dulu negeri, ya. Sekolah elit lagi, jadi bedak foto apa, itu namanya adaptor dulu masih pakai 3 pol, 6 pol, nah, sekarang udah enak, ya, cesan dibilangin charger, dulu namanya adaptor 3, 6 kalau kita ngecas yang mau ini. Itu tuh dari sirkulasi dari setrum yang 220 volt yang lu pegang mati lo, tau gak? Dimasukin ke satu tempat yang akhirnya setrumnya jadi kan kecil. Kalau los meledak itu habis, kalau kena lo umur meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan jelek mati kepegang handphone jelek, mati pegang Quran, mati lagi sujud mati kepegang handphone. Biasain mau tidur lepas semuanya, makanya bangunnya gampang. Mungkin begini bangunnya susah, orang tidur yang megang handphone dulu kalau maksiat tidur udah setan temennya diperkosa sama setan dibarin begini, apalagi sudah suruh ada terjadi begini. Lu nggak sadar lagi ya kapan-kapan lu baca-bacaan lu bisa lihat lu lagi dibarin yang genderu kan isuin tetengnya dia dulu ya. Nah tidur ambil wudhu, lepas semua berwudhu, ini doa supaya apa? Itu tidur ya gituin dan insya Allah nggak ada bakal ada perlu walau ini kayak usah ambil kalau belajar benar-benar ambil jangan nggak bakal ada yang ada perlu bukan sombong emang nggak bakal kena sesuatu apapun kalau benar jalanin apa yang dari guru dari agama aja bukan dari guru tuh sok bukan dari sampai bagian dari Nabi Muhammad apa insya Allah mimpinya juga bagus mimpinya benar coba hasil itu seperti ngantuk itu masuk kamar mandi bersih kemudian ambil wudhu ya kedinginan kebanyakan 3 kali ya udah sekali kan udah belajar ilmunya ya bukan mau sholat kan begitu sekali nggak apa-apa kali ini kalau buat sholat iya tapi kalau buat tidur atau buat jalan ya rukun yang wajibnya dia yang belajar sekali tapi kalau bisa lebih lama ya bagus ya daripada sama sekali enggak sengaja ngentengin biar gampang yang 3 kali ambil begini kan yang wajib aja dulu niat tangan ini belajar itu dulu ntar kalau udah biasa ambil air waktu malam lalu udah lebih tambah-tambahin sampai dengan adat-adatnya semua enak loh rambutnya basah semua mau tidur tuh adem nah orang dulu aja kalau tidur dibasahin dulu kepalanya daripada dibasahin dengan ngapain enak gitu. Kalau dikira juga kaki kena air kan enak, ya.
itu orang tidur kan dulu. So, apalagi mandi malam. Wallahu a'lam bishawab. Kau berzikir ilman, warzuqni rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim